'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Melanjutkan hadis kita dari potongan hadis yang diriwayatkan oleh Raqab al-Misri radhiyallahu anhu. Di akhir hadisnya yang kita bahas itu, tuba liman amila bi ilmi wa anfaqal fadla min mali. Dua ini sudah kita bahas. Yang ketiga, wa amsakal fadla min gaulih. Beruntung orang yang mencegah yang lebih dari perkataannya. Ini beruntung orang yang ngempet sesuatu yang tidak penting, yang tidak dibutuhkan dari ucapannya. Alias tidak mengeluarkan kecuali yang berfaedah, tidak mengeluarkan kecuali yang menguntungkan. Karena sebagian ulama menyatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Paling baiknya Islam seseorang atau keislaman seseorang itu yang bagus kapan? Tarkuhu ma la ya'ni, ketika ia meninggalkan yang tidak menguntungkan, yang tidak berarti. Nah, di situ ulama mengatakan bukan hanya perbuatan. Nah, bukan hanya perbuatan, tapi juga perkataan. Lah, sering kita dengar, bahkan di dalam pepatah dalam negeri kita, bahwa lisan ini dinyatakan apa? Mulutmu harimaumu. Mulut kita ini harimau, binatang buas yang membahayakan. Kapan itu? Ketika seseorang tidak mengontrol, tidak ngerem, tidak menyaring apa yang bakal keluar dari mulutnya, dari lisannya. Sehingga para ulama itu memberikan hikmahnya. Kenapa mulut dikasih satu, telinga dikasih dua? Itu hikmahnya apa? Hikmahnya agar kita ini lebih banyak mendengar daripada banyak ngomong. Faktanya kita balik, banyak ngomong sedikit mendengar. Banyak ngomong tapi sedikit mendengar. Apalagi kalau nasihat, wah paling anti ngerungokno. Paling anti. Kadang sudah seminggu sekali kesempatan untuk mendengarkan nasihat itu dipakai untuk tidur. Kapan kira-kira? Jumatan. Wes seminggu pisan nih kesempatan untuk mendengarkan nasihat. Ngono teko nang masjid wes siap turu. Wes tekone kari. Ono mlebu langsung ndolek setan wisan. Ditepakno longgone sak ndiluke. Tangi-tangi komat. Kadang tangi nambah keringgingan.
Tapi kalau sekarang ini lebih baik enak tidur ini. Bagi orang yang ngerti loh ya. Bagi orang yang ngerti enak turu. Cek apa? Cek ndak double sembayangi. Sekarang kadang khotibnya ngawur. Khotibnya ndak sholawat. Lo enak turu kan berarti. Wis aman wis, ndak ero khotibnya sholawat atau ndak, aman wis turu. Ndak ero. Lah kadang nggak tidur tapi nggak peduli. Orang yang ngerti, dia nggak tidur tapi nggak peduli. Iki podo ambek jadi makmum nggak ngereken, imami lapo nggak ngereken. Jadi imami misalnya 3 rakaat melu salam pisan, wis podo. Imami nglambiar makmumi nglambiar, wis. Lah ini masalah. Lah karena itu kita harus bisa menjaga lisan, karena ini bukan hal yang kecil tapi hal yang besar. Nah, karena itu kita diajarkan dikasih mulut satu ini untuk lebih banyak diem mestinya dan lebih banyak mendengar. Dan itu sudah dibuktikan dari zaman ke zaman. Dari zaman ke zaman mereka itu nggak berbicara. Apa yang mereka lakukan? Zikir, membaca Al-Quran, menasehati. Itu pun kadang masih dipikirkan. Menasehati orang itu masih dipikir. Dipikir itu ono ndak sing menasehati selain aku. Lewat sing ngiling no Yusmadi dia ndak benar-benar apa ingin ngirit omongan. Karena berbicara ini walaupun misalnya tidak berdosa, walaupun tidak berdosa, itu sudah termasuk salah satu apa cara daripada membuang waktu. Longgo nih longgo, ndak ngerasani wong, ndak ngilokno wong, tidak memfitnah orang. Khoyal tunggu wong 3 wong 4 khoyal. Aku lek entuk duit 3 M tak tukokno omah, tak tukokno motor iki, engko aku kepingin ngene. Khoyal ndak dosa ini. Kalaupun nggak dosa itu buang-buang waktu dia. Buang-buang waktu. Apalagi kalau duduk ngerasani iko, ngerasani kene, nyacat iko, nyacat iki, adu domba sana, adu domba sini. Wah, lebih parah sudah. Bukan hanya buang waktu, tapi juga menumbuhkan dosa haram. Lah karena itu beruntung dikatakan oleh Rasulullah di situ. Beruntung orang yang apa? Mencegah yang lebih dari perkataannya. Jadi yang lebih ini ditutup sudah. Jadi dikeluarkan sesuai kebutuhan. Jadi keluar apa yang dari mulutnya ini sesuai yang dibutuhkan. Mengingatkan orang, menasihati orang, zikir, Quran, bertanya tentang ilmu dan yang lain sebagainya. Selainnya, insya Allah kalau kita bisa menjaga mulut kita ini, tidak ada keributan, tidak ada keributan antar keluarga, antar tetangga, antar kampung dan lain sebagainya, tidak ada. Adem ayem. Jarang orang itu gara-gara perbuatan berantem, jarang. Paling banyak itu gara-gara ini. Paling banyak. Kadang walaupun tubruan, jarang sampai berantem. Paling ngomong-ngomongan, ya apa? Damai. Ya itu. Mari selesai. Tapi kalau gara-gara mulut, waduh, nggak mandek. Masih omarian teman-teman sik terus. Coba perhatikan aja dulu. Suami istri berantem,
sampai naudzubillah cerai. Berhenti setelah cerai? Enggak, terus nggak berhenti. Subhanallah. Tapi coba gara-gara berantem misalnya, pukul-pukulan, kadang nggak didahului dengan ucapan ya, karena sebab apa dia pukul-pukulan, bisa jadi teman nanti, bisa jadi akrab. Tapi kalau didahului dengan omongan, jarang ya, jarang. Nah, karena itu kita harus bisa menahan ya, menahan. Nah, kalau kita ingin menjadi orang yang cerdas itu, nah, sebelum ngomong dipikir dulu. Nah, kalau ngomong baru mikir, nah ini wis ono sing mati, ono sing benjut, iya ya lah apa aku ngomong ngono, wis kasep, iki wis ono rumah sakit untuk entek, kon ngomong lah iya aku lah apa ngomong ngono, nah, kan gitu. Nah, tapi kalau dia pikir dulu, tidak sampai terjadi hal tersebut. Nah, dan lisan ini adalah orang itu dijebloskan ke neraka ya karena manen dari apa yang diucapkan. Jadi dijebloskan ke neraka itu katanya Rasulullah bukan karena dia mencium sesuatu aroma, bukan, atau karena kesalahan ini, enggak. Dijebloskan ke neraka itu katanya Rasulullah kenapa? Karena manen apa yang telah ia ucapkan ya, manen apa yang telah ucapkan ya, karena kita kan akan dibalas sesuai apa yang kita tanam. Lah apa yang kita ucapkan, lah ini yang membuat kita bisa masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Nah, karena itu kita berharap semoga kita termasuk orang yang bisa menahan yang lebih dari lisan, nah, sehingga tidak keluar dari lisan kita kecuali hal-hal yang dicintai oleh Allah, dicintai Rasulullah, diridhai Allah, diridhai Rasulullah, dan memberikan kemanfaatan buat kita di masa hidup kita di dunia atau di barzah dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.